Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan manusia akan selalu terjadi namanya perseteruan antara kebaikan dan kebenaran, antara al-haq dan al-batil. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuk keselamatan di dalam kehidupan kita, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan yang akan senantiasa menggoda, menyesatkan daripada umat manusia. Karena dunia ini adalah sebuah ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kekurangan, kesalahan, keburukan pada Al-Quran. Karena dia adalah petunjuk yang suci, yang sempurna dari zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pernah mengabadikan apa yang menjadi kegalauan Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pernah bermunajat kepadanya, qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, di antara fenomena meninggalkan Al-Quran, ataupun disebut dengan hajrul Quran, itu bisa berupa tidak meninggalkan, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, tidak mendakwahkannya, tidak berobat dengannya, dan seterusnya, begitu banyak. Ini adalah kegalauan dari seorang penyuruh kebaikan, orang yang begitu mencintai umat ini, begitu mencintai manusia ini, agar seluruh manusia berada dalam kebaikan itu. Dan kekhawatiran itu betul-betul kita rasakan sebagaimana wasiat-wasiat terakhir yang disampaikan oleh beliau menjelang wafatnya. Kenapa beliau begitu mengkhawatirkan nasib umat ini? Kenapa beliau begitu galau, khawatir, takut seandainya umat ini kemudian meninggalkan Al-Quran? Maka ini juga sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Begitu juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Bagi orang-orang yang kemudian mereka meyakini Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai petunjuk dalam kehidupan, sebagai sumber segala inspirasi kebaikan, petunjuk dalam kebaikan, tapi kemudian mereka menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, maka akan berdampak yang sangat luar biasa. Seperti misalkan di dalam surat Thaha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ini ayat yang harus betul-betul menjadi bahan wanti-wanti untuk kita bersama, sebagai bahan perenungan bagi kita bersama, jika ada dorongan-dorongan di dalam hati kita untuk meninggalkan Al-Quran. Ayat ini mengatakan, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikri. Zikri adalah zikr Al-Quran. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran tadi, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengkaji, mengamalkan, mendakwahkan, mengajarkan dan seterusnya, maka ada dua hal yang sangat fatal dalam kehidupan
yang bisa dialami orang tersebut. Pertama adalah ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan dhanka itu bisa diterjemahkan dengan kehidupan yang serba sempit. Ya. Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang memandang dan menilai segala sesuatu itu berbeda-beda. Orang-orang yang memiliki pemahaman yang luas menilai dan memandang sesuatu akan berbeda dengan orang-orang yang memiliki wawasan yang tidak luas. Orang yang beriman dengan iman yang kuat akan memiliki cara pandang dan penilaian yang berbeda dengan orang-orang yang memiliki iman yang lemah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran bagian harian kesehariannya, maka kita lihat kemudahan-kemudahan dalam kehidupan mereka dapatkan. Tapi orang-orang yang menjauh dari Al-Quran, Allah katakan kehidupan yang serba sempit. Contoh di antara fenomena kehidupan yang serba sempit adalah datangnya masalah yang silih berganti. Ya, satu masalah datang, belum tahu solusinya, belum tahu menyelesaikannya, sudah datang masalah lagi. Kadang seorang diuji dengan istrinya, belum selesai diuji lagi dengan anaknya. Belum selesai lagi diuji dengan pekerjaannya. Terus dalam kehidupannya akan dihantui berbagai permasalahan-permasalahan dalam hidup. Ya. Dan inilah yang akan kemudian menjadikan seseorang akan kehilangan berbagai peluang-peluang kebaikan dalam kehidupan ini. Ya. Kita lihat ada orang-orang yang dia sedikit masalah saja mereka frustasi. Ya. Tapi kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau kita setiap ada masalah, ada sesuatu yang kita tidak tahu, maka bertanya kepada para ulama. Kenapa? Karena mereka bisa memandang segala sesuatu dengan kacamata yang luas. Ya. Dengan iman yang tinggi, dia melihat segala masalah itu tidak ada yang lebih besar dalam kehidupannya kecuali dalam masalah seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka memiliki iman yang kuat, berpegang teguh dengan petunjuk agama, sehingga kadang kita melihat masalah itu menjadi masalah kecil, masalah yang besar, tetapi bagi mereka itu bukan masalah yang besar. Ya. Saya punya teman, dia seorang pengusaha yang besar, sukses ya, di usia mudanya dia sukses. Subhanallah, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memandang ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya 2 putra, ya, kemudian satunya meninggal. Di masa-masa kebahagiaannya, di saat mau wisuda S2. Ya. Kemudian belum selesai kesedihan ditinggal oleh anaknya yang satu ini, kemudian usahanya bangkrut. Bayangkan, usaha yang begitu dibanggakan, ya, dengan penghasilan yang sangat luar biasa, itu kemudian bangkrut, yang akhirnya kemudian berdampak secara psikologis sampai hari ini. Itu sudah berjalan sekitar lebih dari 7 tahun, sampai hari ini belum selesai. Ya. Pada suatu ketika kemudian dia berkunjung kepada seorang ustadz, ya, seorang yang berilmu, kemudian dia ingin minta arahan, minta nasihat. Kemudian datanglah dia, kemudian dia ceritakan persoalan yang dihadapinya, kemudian betapa beratnya dalam menghadapi ujian ini. Setelah dia berpanjang lebar menceritakan hal tersebut, apa jawaban daripada sang ustadz tersebut? Ya, dia hanya mengatakan, apakah kamu masih mengingat Tuhanmu? Dia mengatakan, alhamdulillah masih. Ya, maka beliau mengatakan, alhamdulillah. Berarti semua masalah itu sebenarnya adalah masalah yang kecil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya orang-orang yang kemudian betul-betul mereka dekat dengan Al-Quran, menyambung hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala lewat kalamnya, maka mereka memandang segala sesuatu itu bukan sesuatu yang besar, apalagi dalam masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Nah, disinilah orang-orang yang kemudian dengan berbagai kesibukan duniawinya mereka, kemudian mereka berpaling dari petunjuk kehidupan yang sebenarnya, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala,
mereka akan digelayuti dengan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Maka kalau di antara kita mengalami hal tersebut, maka ingatlah bahwa ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita juga misalkan kita sebagai seorang aktivis, ya orang yang sibuk punya aktivitas dalam dunia dakwah, agama dan seterusnya. Biasanya kalau kita mengalami namanya masa futur, masa melemah semangat itu, maka biasanya yang pertama ditinggalkan ada Al-Qur'an. Ya, kurangnya intensitas hubungan kita dengan Al-Qur'an, maka di situ ingat akan melahirkan berbagai kerumitan-kerumitan dalam kehidupan yang akan kita alami di situ. Ya, karena apa? Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang berpaling dari Al-Qur'an, Allah akan sempitkan kehidupannya. Na'udzubillah. Ya. Maka sebaliknya, barang siapa yang ingin diberikan kemudahan dalam hidup, ya, solusi-solusi dalam permasalahan hidupnya, ya, kemudian juga bisa mengatasi berbagai persoalan yang bisa dihadapi dirinya ataupun orang lain, maka kembalilah kepada Al-Qur'an. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada kehidupan akhiratnya mereka akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sebuah kenikmatan yang paling tinggi yang akan diperoleh oleh orang-orang beriman setelah orang itu melihat surga, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang Allah katakan waladaina mazid. Di sisi kami bagi orang-orang yang masuk ke surga ada sebuah tambahan yang sangat luar biasa. Itu apa? Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Pada hari itu orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat orang-orang beriman dengan sepenuh kebahagiaan mereka berjumpa dengan kekasihnya, ya mereka melihat wajah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an mereka akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ya. Maka saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita yakini bahwa Al-Quran adalah sebuah kebaikan yang tidak ada sedikit pun kekurangan dalam kehidupan ini, maka mari kita betul-betul Al-Quran kita jadikan sebagai petunjuk dan kedekatan kita dengannya menjadi sebuah bagian terpenting dalam kehidupan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan dia adalah orang-orang yang paling zalim. Ya. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang paling zalim adalah orang, kalau di dalam bahasa Arab dikatakan zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalihi. Itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Jadi orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, kalau dia seorang pemimpin, dia akan menjadi seorang pemimpin yang zalim. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, dia akan menjadi kepala rumah tangga yang zalim. Ya. Apapun yang menjadi profesinya, maka dia adalah orang-orang yang akan berbuat kezaliman dalam kehidupan ini. Termasuk juga orang mungkin yang berilmu, tetapi kemudian tidak membangun hubungan dekat dengan Al-Quran, mereka juga akan menjadi orang-orang zalim. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam salah satu ayatnya, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada wa nasiya anha." Ya, adakah orang-orang yang lebih zalim dari orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini dikatakan dengan di dalam bahasa dikatakan istifham al-inkari. Itu pertanyaan yang sebenarnya adalah sebuah pengingkaran yang tidak membutuhkan jawaban. Orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling zalim. Dan kita ingat, kezaliman itu adalah kerusakan, kezaliman itu adalah aniaya, kezaliman itu adalah menzalimi, merugikan orang lain. Dan lebih berat lagi adalah dikatakan oleh Rasulullah, iyyakum wadzulm, hati-hatilah kalian berbuat zalim, karena zalim itu adalah kegelapan-kegelapan dalam kehidupan akhirat. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian juga saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, sesungguhnya mereka sedang membangun kedekatan dan pertemanan dengan syaitan. Ya. Ini diisyaratkan ataupun dijelaskan secara jelas dalam surat Zukhruf ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Ya. Dikatakan orang-orang yang kemudian mereka berpaling
ya dari ayat-ayat Rahman, ya. Orang-orang yang berpaling dari ayat Rahman, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, dikatakan nuqayyid lahu syaitan, maka kami adakan baginya setan-setan, ya. Kemudian dikatakan fahuwa lahu qarin, dan setan itu akan senantiasa menjadi teman-teman dekatnya itu. Ya, kita ingat bahwasanya Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan, ya, karena setan itulah musuh yang jelas bagi kalian, dan langkah-langkah setan adalah langkah-langkah untuk menyesatkan, menjerumuskan manusia dalam berbagai kerusakan. Ya. Maka kondisi seorang mukmin begitu, di saat dia dekat dengan Allah maka setan akan menjauh. Tapi di saat dia menyadari dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kalamullah, jauh dari Al-Qur'an, maka sudah pastikan banyak setan-setan yang kemudian menghampirinya, berteman dengannya, menjadi pembisiknya, menjadi imamnya. Dan itulah yang kemudian akan menuntun manusia dari jalan-jalan ataupun menjauhkan manusia dari jalan-jalan kebaikan, dan akan menuju jalan-jalan kerusakan dalam kehidupan itu. Ya. Kemudian yang seterusnya, Al-Quran ini pada saat ditinggalkan maka itu adalah sebuah sebab utama seseorang itu terjatuh kepada kehinaan, ya, terperosok kepada keadaan yang sangat memilukan, ya. Bahkan ini bukan hanya berlaku bagi personal, setiap pribadi orang-orang beriman, tetapi ini juga berlaku secara umum bagi sekelompok manusia ataupun umat Islam secara menyeluruh. Ya, misalkan diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ataupun disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza tabaya'tum bil innah, ya, wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Ya. Kalau umat Islam ini sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan ini, idza tabaya'tum bil innah, kalian jual beli dengan innah, ya, jual beli yang sebenarnya jual belinya itu haram tetapi dikemas seakan-akan halal, ya. Banyak sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Idza tabaya'tum bil innah wa akhadtum atnabal baqar, kalian pegangi erat-erat ekor sapi, ya. Ada yang mengatakan ini kiasan, ya, terhadap orang-orang yang begitu cintanya terhadap dunia itu, ya. Kemudian dikatakan wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i, dan begitu cintanya kalian kepada pertanian kalian, ya, cinta terhadap dunia ini, ya. Sehingga apa? Kalian taraktumul jihad. Orang-orang yang seperti ini otomatis dia akan meninggalkan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa akan berbekal untuk akhiratnya. Dia lupa akan mengumpulkan pundi-pundi kebaikan untuk kehidupan akhiratnya, ya. Maka kalau sudah seperti ini terjadi pada umat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Kehinaan. Umat ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin secara umum kita rasakan, ya, pada saat umat Islam hari ini, ya, sebagai, ya, apalagi di negeri kita Islam sebagai agama mayoritas, kaum muslimin sebagai umat yang mayoritas, tetapi mayoritas ini kadang kalah, ya, kalah kekuatannya, kalah pamornya, kan bisa kalah segala-galanya dengan sekelompok orang. Kenapa terjadi seperti itu? Salah satunya tadi, ya, mereka disibukkan dengan perkara-perkara itu dan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi SAW katakan la yanzi'uhu, kehinaan ini tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu ada pada umat ini. Ya, kalau secara pribadi maka orang itu akan selalu di dalam keterpurukan itu, tidak akan diangkat hatta yarji'u ila dini, sampai orang itu kembali kepada agamanya, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada nilai-nilai yang benar, petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga disebutkan secara jelas di dalam hadis lain, ya. Nabi SAW belum bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihil akhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Qur'an dan akan menghinakan yang lain juga dengan Al-Qur'an. Di saat
mereka kembali kepada Al-Quran dan menjadikan petunjuk kehidupannya menjadi bacaan kesehariannya, menjadi nilai-nilai yang selalu digali dan diamalkan dalam kehidupannya, maka kemuliaan itu akan Allah turunkan kepada mereka. Tapi di saat kemudian mereka menjauh dari ini, meninggalkan Al-Quran ini, maka mereka akan menjadi kaum yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada opsi di dalam kehidupan ini, hidup yang sekali ini dengan kesempatan yang terbatas ini, menyongsong perjalanan kehidupan yang sangat panjang dan sangat lama ini, kecuali dengan kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Kita jadikan Al-Quran betul-betul menjadi bagian terpenting dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam berbagai kebaikan-kebaikan dan petunjuknya. Semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ridho terhadap setiap jerih payah upaya kita untuk meniti jalan-jalan kebenaran ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.